Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Zakia dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat dari Pak Bambang Subahri MSI untuk mereview buku Filsafat bab 1, yaitu sebagai alat dalam menemukan kebenaran. Di sini bukunya sangat bagus menurut saya. Banyak sekali inspirasi yang membuat hidup saya nantinya bisa mempunyai pandangan yang jauh ke depannya. Di sini saya akan mereview bab 1 tentang pengertian filsafat. Filsafat berasal dari dua suku kata Yunani, yaitu philia dan sophia. Philia artinya cinta dan sophia adalah kebijaksanaan. Cinta dan kebijaksanaan, begitulah mereka bangsa Yunani memberi nama filsafat yang merupakan ilmu paling rumit dan paling tua di muka bumi ini, sehingga disebut sebagai induk dari segala macam ilmu pengetahuan. Sementara definisi filsafat secara terminologi sebagaimana pendapat para ahli mengenai definisinya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Pitagoras, filsafat adalah cinta dan kebijaksanaan. Kemudian, selanjutnya menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang ada di dalamnya seperti ilmu metafisika, ilmu retorika, ilmu logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Kemudian yang keempat, menurut Al-Kindi, filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu dalam batas-batas kemampuan manusia. Karena tujuan para filosof adalah berteori guna mencari kebenaran. Kemudian yang kelima, menurut Al-Farabi, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki hakikat dan kebenaran dari segala yang ada. Untuk memberikan penyederhanaan pemahaman akan definisi filsafat secara terminologi, dalam buku filsafat ini, penulis mengulas dengan sebuah pengalaman saat penulis memberikan kuliah filsafat ilmu di hari pertama perkuliahan. Pada saat itu, ada seorang mahasiswa dan kritis bertanya, kenapa filsafat berasal dari kata cinta? Bukankah kata itu terlalu sederhana bagi mereka yang sudah menginjak dewasa dan sudah pernah melalui masa-masa di mana cinta itu tumbuh subur pada awal masa SMA dulu. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa cinta bersandingan dengan istilah kata bijaksana? Kenapa tidak disandingkan dengan istilah kasih sayang dan lebih romantis dan lebih tepat jika disandingkan dengan kata cinta daripada dengan kata bijaksana? Jawaban yang pertama, tidak semua orang dapat memahami kebenaran. Tidak semua orang dapat memahami kebenaran cinta. Pada umumnya, mereka mentafsirkan ketertarikan pada lawan jenis adalah cinta. Keinginan untuk memiliki adalah cinta. Padahal keduanya itu bukan cinta. Cinta itu adalah memberi, bukan meminta. Seseorang yang cemburu pada dasarnya karena ia takut kehilangan dan sifat permintaan kesetiaan pada sang dicinta, dan itu bukanlah cinta. Karena cinta yang sesungguhnya sama halnya dengan seorang ibu yang rela memikul beban kehamilan selama 9 bulan, kemudian menyusui selama 2 tahun dan merawat paling tidak 20 tahun. Namun, ia selalu rela melepas anak semata wayangnya itu bersama orang yang baru ia kenal dengan ikatan pernikahan. Sang ibu pasti memberi restu dan merelakan karena alasan kebahagiaan anaknya di atas cintanya. Sehingga wujud kebijaksanaan di mana cinta sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang memenangkan atas diri yang dicinta, melainkan siapa yang dapat memberikan kebahagiaan pada yang dicinta. Kemudian,
Jawaban yang kedua masih dengan cerita juga. Pada masa Yunani klasik, Aristoteles bertanya pada gurunya yang bernama Plato akan apa arti dan makna di balik cinta. Sehingga cinta menjadi sebuah perbincangan panjang yang tidak hanya pernyataan ada kasih sayang dan perasaan muda-mudi yang sedang dilanda gandrung dan kasmaran. Suatu ketika Aristoteles bertanya kepada gurunya yaitu Plato, "Wahai guru, saya selepas diskusi panjang tempo hari, tema cinta dalam diskusi itu membuat saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa menemukan makna konkret yang dapat memberikan pemahaman gamblang akan cinta yang telah menjadi pembahasan panjang tersebut. Maka dari itu, bersediakah guru memberikan pemahaman yang sederhana bagi saya tentang apa itu cinta?" Nah, mendengar pertanyaan itu, gurunya lalu tersenyum, lalu berkata padanya, "Kalau kamu ingin tahu apa itu cinta, pergilah ke arah matahari terbenam. Di sana ada taman bunga. Pilihlah lalu petik satu bunga yang paling ideal menurut kamu. Bawa ke sini dan tunjukkan pada saya bunga terindah pilihanmu. Dengan syarat, bunga yang kau pilih adalah bunga yang berada tepat di depanmu. Dan jangan sekali-kali kau menoleh atau melangkah ke belakang." Kemudian tanpa berpikir panjang, Aristoteles ini pergi meninggalkan gurunya, kemudian menuju ke taman bunga dan mencari bunga terindah pilihannya. Tidak jauh dari ia melangkah, kemudian ia menemukan bunga melati yang indah rupawan baginya. Namun tidak dipetik karena ia berpikir bahwa di depan sana masih akan ada bunga yang lebih indah daripada bunga yang ia lihat saat itu. Kemudian, Aristoteles melanjutkan langkahnya. Ia terus berjalan dan meninggalkan bunga mawar terindah yang sempat ia lihat, hingga sampailah pada ujung taman dan membuatnya pulang dengan tangan hampa. Aristoteles menghampiri gurunya Plato dengan tangan yang kosong. Plato pun tersenyum. Ia bertanya, "Kenapa kamu tidak menemukan atau tidak mendapatkan sepucuk bunga pun yang ideal dan bisa kau tunjukkan padaku?" Kemudian Aristoteles menjawab, "Pada awalnya, saya telah menemukan bunga melati yang cukup ideal bagi saya. Namun, saya melewatinya. Kemudian, saya menemukan bunga mawar dan saya juga melewatinya. Saya berpikir bahwa di depan sana masih akan ada bunga yang lebih indah daripada yang kutemukan saat itu. Hingga pikiranku mengantarkanku pada sampai ke ujung tanaman dan membuatku kembali dengan tangan yang hampa seperti saat ini." Kemudian dengan senyuman gurunya menjawab, "Itulah cinta. Iya, itulah yang namanya cinta. Semakin kamu mencari yang sempurna, maka yang sempurna tidak akan pernah kau temukan. Itu hanyalah rayuan pikiranmu belaka." Kemudian Aristoteles mendengar jawaban gurunya tanpa terucap sepatah kata pun, dan ia kemudian undur diri dari hadapan gurunya dengan membawa jawaban yang sederhana itu. Kemudian ia membawa kekecewaan atas kebodohan yang telah ia perbuat kala itu. Kemudian pada keesokan harinya ia kembali dan menemui gurunya. Dia berkata, "Hai guru, saya sudah dapat memahami apa itu cinta. Sifat dasar manusia yang selalu berharap duniawi yang sebenarnya hanyalah sementara." Nah, sekarang saya akan membahas tentang sejarah perkembangan filsafat. Sejarah perkembangan filsafat, bangsa Yunani telah meletakkan batu sejarah pertama bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan berakarnya tradisi berpikir di dunia barat yang berasal dari pemikir Prasokrates sekitar abad ke-6.
Lantas, dikenallah tradisi tersebut dengan pemikiran filsafat Barat. Tradisi berpikir bangsa Yunani mula-mula berawal dari pertanyaan dari mana datangnya alam ini, bagaimana kejadiannya, dan kemana tujuannya. Nah, pertanyaan semacam inilah yang selalu menjadi pertanyaan di kalangan pemikir pra-Sokrates. Sehingga tidak heran kemudian mereka disebut dengan filsafat alam karena perhatiannya yang begitu besar pada semesta dan seisinya. Konsep berpikir filsafat diawali oleh Thales yang ramalannya tentang terjadinya gerhana matahari pada tahun 585. Berdasarkan catatan para astronom tentang permulaan ramalan gerhana matahari yang pernah dilakukan manusia secara ilmiah. Dalam beberapa literasi, kata filosof mulai dipergunakan oleh Heraklitos. Selanjutnya, beberapa pendapat yang lain dikatakan bahwa istilah filosofos juga pernah dipakai oleh Pythagoras. Sementara Socrates adalah filsuf Yunani yang merupakan salah satu figur paling penting dalam tradisi filosofis Barat. Socrates merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar dari Yunani, selain Plato dan Aristoteles. Socrates adalah guru Plato, kemudian Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Filsafat Barat dapat diklasifikasikan menjadi 3 era. Pertama, era filsafat klasik. Kedua, era filsafat abad pertengahan. Dan ketiga, era filsafat modern. Adapun penjelasan secara singkat tentang 3 era berdasarkan klasifikasi sejarah perkembangan filsafat Barat hingga menjadi salah satu disiplin ilmu yang wajib difahami oleh setiap mahasiswa ialah sebagaimana berikut. Yang pertama, era filsafat klasik. Lange tahun 1972 mengatakan bahwa era filsafat klasik didominasi ajaran filsuf Yunani yang berasal dari beberapa murid Socrates, seperti Plato yang mendirikan akademik Platonis. Kemudian murid Plato, Aristoteles juga mendirikan sekolah peripatetik. Topik-topik penting lain yang dibahas oleh bangsa Yunani adalah metafisika, atomisme, dan monisme. Terus kosmologi, sifat kehidupan yang baik, endaimonia, kemungkinan pengetahuan dan sifat akal budi atau logos. Selanjutnya dengan bangkitnya kerajaan Romawi, filsafat Yunani juga semakin banyak dibahas dalam bahasa Latin oleh para filsuf Roma seperti Cicero dan Seneca. Era filsafat yang kedua, era filsafat abad pertengahan. Era filsafat abad pertengahan terjadi pada abad ke-5 sampai 16. Era filsafat abad pertengahan adalah periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat, kemudian didominasi oleh bangkitnya kekristenisasi sehingga mencerminkan perhatiannya pada teologis. Konsepsi agama seperti keberadaan dan sifat Tuhan, iman dan akal, metafisika dan masalah kejahatan dibahas dalam periode ini. Beberapa pemikir utama abad pertengahan seperti S. Agustinus, Thomas Aquinas, Boethius, Asem, dan Roger Bacon, filsafat bagi para pemikir ini dipandang sebagai penyokong untuk teologi, ansilia teologi, dan karenanya mereka selalu berusaha menyelaraskan filsafat dengan interpretasi terhadap kitab suci. Kemudian yang ketiga, era filsafat modern. Era filsafat modern dikenal juga dengan periode Renaissance yang terjadi pada tahun 1355 sampai 1650 yang lebih fokus pada peningkatan pemikiran klasik Yunani Romawi sehingga berpengaruh pada nilai-nilai kemanusiaan yang kuat atau humanisme. Dari sini bisa kita pahami bahwasanya filsafat ini bukanlah suatu hal yang menyesatkan, tapi filsafat ini adalah alat dalam menemukan kebenaran-kebenaran yang masih belum terungkap. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai review buku Filsafat Bab 1 karangan Bapak Bambang Subahri MSI. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.